Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan memberikan informasi-informasi seputar ASN, P3K ya, TNI, Polri maupun para pensiunan. Semoga apa yang kita simak bersama bisa menjadikan manfaat ya, dan menambah wawasan. Baik Bapak Ibu, salam jumpa kembali dengan channel Up to Date Mas Guru. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi tentang skema full funded ya, sebagai upaya untuk mensejahterakan para pensiunan dan memberikan skema yang istilahnya bisa memberikan pesangon ya yang lebih besar. Mari kita simak selengkapnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi komentarnya ya. Terhadap skema dana pensiun ASN dan TNI Polri saat ini. Ya Mbak Neko, memang kita mesti mengakui bahwa pengelolaan dana pensiun ini juga menjadi satu problem ya. Jadi ada 3 isu sebetulnya. Yang pertama, beban APBN kita. Yang kedua, pengelolaan dana pensiun. Yang ketiga adalah dana pensiun untuk pembangunan nasional. Itu semuanya 3 isu yang menjadi pembahasan kita ketika kita membahas tentang KEM PPKF di tahun 2023 yang lalu. Taruhlah misalnya Mbak Neke, kalau kita lihat 5 tahun terakhir beban dana pensiun dari APBN kita itu mengalami kenaikan dari 2019 15,5 triliun, kemudian 2020 16,19 triliun, 2021 naik menjadi 18 triliun, dan 2022 menjadi 18,6 triliun, dan 2023 19,5 triliun. Dari angka-angka inilah kemudian kita memandang perlunya solusi di dalam pengelolaan dana pensiun dan pemanfaatan bagi pembangunan nasional kita. Karena potensi dana pensiun ini di bajak negara Mbak Neke, kalau kita lihat sebetulnya adalah salah satu fund sumber pendanaan pembangunan suatu negara. Ini satu sisi. Nah, untuk yang pertama menyangkut dengan pembebanan APBN. Ini konsentrasi kita memang adalah mencari skema terbaik. Skema terbaik yang kira-kira potensi pembebanannya tidak terus mengalami peningkatan di APBN, karena ruang fiskal kita di APBN itu sangatlah sempit Mbak Neke, karena mandatory spending kita cukup banyak ya, termasuk di pendidikan dan kesehatan, serta beberapa kewajiban yang memang tidak bisa dihindari setiap tahun dalam alokasi di APBN kita. Karena itu beban fiskal yang begitu besar untuk memastikan skema. Nah, skema itu kita memberikan tugas kepada pemerintah untuk merumuskan skema perubahan skema pensiun bagi ASN, dan juga kita juga ingin supaya pengawasan dan pengelolaan dana pensiun itu juga menyangkut masalah dari Kementerian BUMN itu supaya bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, sehingga dana pensiun ASN dan juga dana pensiun TNI dan Polri betul-betul pengelolaannya mesti segera difinalkan skema dan pengawasannya. Kemudian selanjutnya perubahan skema itu supaya kembali ke Kementerian Keuangan sebagai satu langkah yang positif,
karena untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pensiun. Akuntabilitas dan transparansi dana pensiun ini, Mbak Aneke, sangatlah penting buat meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan manfaat bagi pembangunan nasional. Dan kita mencoba melihat ya, kalau kita mau jujur, sebetulnya di banyak negara yang saya sebut tadi, alokasi kita untuk penggunaan untuk dana pensiun itu bahkan menjadi salah satu kekuatan inti sumber pembangunan satu negara. Dan ini semuanya kita berangkat dari belanja pegawai kita, Mbak Aneke. Di setiap tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 1,2% kenaikannya setiap tahun. Kita bisa lihat belanja pegawai kita di tahun 2020 itu mencapai 403,7 triliun. Lalu kemudian di tahun 2024 sekarang sudah mencapai 484,4 triliun, Mbak Ane. Itu pegawai ASN, TNI dan Polri. Jadi sudah mencapai 8% dari total APBN kita. Jadi besar sekali alokasi gaji belanja pegawai ini. Inilah yang kemudian itu di luar daripada pensiunan yang mencapai sudah mendekati angka 20 triliun, Mbak Aneka. Nah, karena itu kita juga bicara tentang manfaat program pensiunan wajib yang bersumber dari misalnya Asabri, dari Taspen bagi para pensiunan. Karena itu juga perlu memastikan jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, dan jaminan pensiunan betul-betul yang dibayarkan setiap tahun akan memberikan dampak positif bagi para ASN, TNI, dan Polri. Ini semua menjadi isu utama kita, karena itu kita tunggu usulan dari pemerintah. Seperti apa skema yang diusulkan pemerintah setelah nanti pengawasan pengelolaannya dikembalikan dari Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan. Lalu kemudian manfaat yang didapatkan oleh para pensiunan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pengelolaan yang bisa memberikan impact terhadap sumber pendanaan pembangunan nasional. Itu, Mbak Aneka. Baik, Kang Samad, artinya jika memang masih menunggu skema yang akan diberikan berikutnya, ada potensi juga mungkin perpindahan untuk pengawasan DAPEN untuk program pensiun ini belum tentu akan diserahkan ke Kementerian Keuangan, atau memang ini sudah pasti akan diserahkan ke Kementerian Keuangan? Kita sudah merekomendasikan, Mbak Aneka, pada pembahasan PPKM 2023 ya untuk APBN 2024. Saya kira Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sekarang ini sedang bekerja keras menyusun roadmap tentang pengelolaan dana pensiun. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan kalau kita mau jujur sebetulnya kalau banyak sekali salah satu opsi pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari dana pensiun sebenarnya sangatlah diperlukan, dan itu kemudian kita mengharapkan salah satu pembiayaan infrastruktur kita berasal dari non-APBN adalah dana pensiun. Nah, dana pensiun merupakan dana jangka panjang, Mbak Aneka, sehingga itu cukup menjanjikan dan sangat baik untuk diinvestasikan pada pengembangan infrastruktur kita. Jadi kita, negara tetangga kita juga seperti Singapura, pengelolaan dana pensiunnya itu 5 kali, kalau dari segi kuantiti 5 kali lebih besar daripada dana pensiun Indonesia saat ini. Padahal jumlah pensiunannya itu jauh lebih kecil dibanding pensiunan ASN, TNI, Polri di Indonesia. Ini artinya masih banyak hal yang perlu dioptimize dalam rangka. Nah, demikian ya Bapak Ibu.
apa yang menjadi konsen ya dari anggota DPR ini mendesak pemerintah untuk segera mengubah skema pensiun sehingga menjadi mensejahterakan para pensiun ya. Bila dibandingkan dengan negara lain ya, tentu saja ini lebih harus belajar lagi ya. Baik Bapak Ibu, apapun skema yang akan diubah, kita berharap semuanya bisa mensejahterakan seluruh pensiunan dan tidak membebani dari APBN yang selalu didengungkan ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Ikuti terus channel Up to Date Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.